Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Islam memberikan perhatian yang luar biasa besar terhadap pendidikan. Tahapan-tahapan pendidikan di dalam Islam sebagaimana disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar membagi pendidikan dalam Islam menjadi 3 tahapan yang bisa kita rangkum dalam 3-7 atau 7-7-7. Sahabat Umar radhiyallahu anhu menyatakan ketika kita mendidik seorang anak, itu tahapan yang pertama, la'ibhu sab'an, adibhu sab'an, sahibhu sab'an, thumma alqi hablahu ala gharibihi. Artinya, di usia pendidikan yang pertama atau 7 tahun yang pertama, kita diperintahkan untuk menjadikan anak sebagai partner bermain. Artinya apa? Di usia 7 tahun yang pertama, kita tidak bisa memaksakan seorang anak untuk berpikir seperti pikiran kita. Karena usia anak 1-7 tahun atau 0-7 tahun adalah usia-usia bermain. Artinya orang tua tidak boleh memaksakan pikiran-pikiran yang terlalu logis kepada anak, mendidiknya terlalu kasar. Sahabat Umar radhiyallahu anhu memilih ungkapan la'aba yula'ibu mula'abah. Artinya pendidikan yang bermakna, pendidikan yang memiliki arti. Itu akan berbeda ketika yang dipilih adalah laha yalhulahwan misalnya, yang artinya permainan yang tidak ada gunanya. Tapi yang dipilih oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu adalah la'aba yula'ibu mula'abah, yang artinya permainan yang ada manfaatnya. Pada tahapan yang kedua atau usia 7 tahun yang kedua, berarti usia 8-14 tahun, sahabat Umar radhiyallahu anhu menyatakan adibhu sam'an. Di usia 7 tahun yang kedua adalah usia rawan bagi pendidikan seorang anak. Artinya di usia ini kita harus mendidik anak secara tegas, kadang-kadang mungkin perlu keras. Makanya Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa di usia 7 tahun kita harus mulai menyuruh anak kita melaksanakan salat. Apabila di usia 10 tahun dia belum melaksanakan sholat, maka kita diperbolehkan untuk memukul untuk mendidiknya. Jadi usia 7 tahun yang kedua adalah usia emas dalam pendidikan. Artinya kita harus memperhatikan pendidikannya dengan sangat teliti, karena ketika salah di usia ini, maka akan sulit mengembalikannya, membenarkan di usia-usia yang berikutnya. Selanjutnya, periodisasi pendidikan Islam dalam konsep sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahibhu sab'an, ada sebuah riwayat akhihi sab'an. Artinya di usia 7 tahun yang ketiga, kita harus menjadikan seorang anak itu sebagai partner, sebagai sahabat. Kita harus memposisikan diri sederajat dalam mengambil sebuah keputusan. Di usia 7 yang ketiga, berarti usia 15-21 tahun, kita tidak bisa menyuruh anak kita, mendidik anak kita terlalu keras. Karena dia akan mencari pelarian kepada hal-hal yang mungkin akan membahayakan dirinya. Jadi kita harus memposisikan dia sebagai seorang sahabat. Artinya dalam berargumentasi kita harus memiliki kesetaraan dan menghargai pendapat-pendapatnya. Setelah selesai tahapan
777 atau 3 kali 7, maka sahabat Umar radhiyallahu anhu menyatakan summa alqi hablahu ala gharibihi. Artinya kita diperintahkan, ini ada majasnya, ada sindirannya, kemudian lemparkanlah tali kekangnya di atas punggungnya. Artinya kita membebaskan anak untuk mandiri dengan karakternya. Jadi usia setelah 21 tahun, artinya usia 22 dan seterusnya. Apalagi kalau dia sudah berumah tangga, maka orang tua tidak boleh lagi terlalu jauh mencampuri urusan anaknya. Artinya anak harus dibiarkan mandiri. Apalagi kalau sudah berumah tangga, maka dia harus diberi pilihan memilih cara bahagia dalam perspektif dia dan keluarganya, bukan perspektif kita sebagai orang tuanya. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya kita harus mengajak anak kita bermain selama 7 tahun, kemudian mendidiknya dengan hati-hati dan keras selama 7 tahun, kemudian menjadikan anak kita sebagai sahabat selama 7 tahun. Yang terakhir, kita harus membebaskan anak kita untuk berkembang mandiri sesuai dengan apa yang dia pilih. Itulah pendidikan Islam menurut sahabat Umar radhiyallahu anhu yang menjadi landasan kita. Bagaimana cara mendidik anak tahapan demi tahapan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.